Seven, balik lagi di Seven Update episode 5 bersama aku Amelia Siva yang bakal ngulas 7 fakta yang lagi panas dan heboh. Mulai dari kabar politik yang bikin kita pusing, viral di media sosial, hingga isu pendidikan yang bikin kita mikir 2 kali. Jadi tetap stay di sini karena semua kita kemas secara rapi dan ringan. Oke, langsung aja kita masuk ke fakta pertama. Rumah anggota DPR dijarah. Kita mulai dari kabar yang bikin geger Jakarta. Rumah 3 anggota DPR yang namanya sudah nggak asing lagi. Ahmad Saroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya dikabarkan dijarah massa. Kejadian ini terjadi ketika situasi politik sedang panas-panasnya. Masyarakat merasa kecewa dan marah, dan rumah mewah milik mereka akhirnya ikut jadi sasaran. Menurut laporan, sejumlah barang berharga hilang dan kerugian diperkirakan cukup besar. Tapi yang lebih penting, insiden ini dilihat sebagai simbol ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR. Ada yang menganggap penjarahan ini bukan sekedar aksi kriminal, tapi sudah masuk ke ranah politik. Netizen pun ramai memberi komentar. Ada yang bilang, ini bukti rakyat sudah nggak percaya lagi. Ada juga yang menyayangkan, karena kekerasan nggak akan selesaikan masalah. Yang jelas, peristiwa ini semua bikin mata melek, bahwa ketidakpuasan rakyat udah di titik puncak. Lanjut Sobat Seven, kita masuk ke fakta kedua. Foto profil Blackpink dan Hyunjin viral. Beralih ke dunia maya, ada tren baru yang lagi viral. Banyak banget netizen ganti foto profil dengan warna polos, yaitu Blackpink dan Hyunjin. Sekecil itu cuma warna profil, tapi jangan salah, di baliknya ada makna yang dalam. Warna Blackpink dilambangkan sebagai kekuatan dan keberanian untuk melawan. Sedangkan Hyunjin menjadi simbol harapan dan solidaritas. Fenomena ini nyebar cepat banget di medsos. Dari Facebook, Instagram, sampai WhatsApp. Seakan-akan warna-warna ini jadi identitas gerakan. Dan bukti kalau internet udah jadi alat perjuangan publik. Banyak yang ngebandingin tren ini dengan gerakan simbol warna di negara-negara lain. Karena simbol itu kadang lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Menarik kan Sobat Seven? Lanjut kita masuk ke fakta ketiga. (17+8) Tuntutan rakyat. Selanjutnya, kita masuk ke isu politik lagi. Publik ramai menyebut istilah 17+8 Tuntutan rakyat. Awalnya ada 17 tuntutan utama yang disuarakan masyarakat. Tapi kemudian ditambah 8 poin baru, sehingga totalnya ada 25 tuntutan. Isi tuntutannya beragam. Ada yang menyangkut kesejahteraan, transparansi, pemberantasan korupsi, sampai perubahan sistem politik yang dianggap gak adil. Gerakan ini gak cuma ada di jalanan, tapi juga nyebar di media sosial. Banyak poster, grafis, dan hashtag yang jadi viral untuk menggemakan 17+8 tuntutan. Pengamat menilai, ini bukan sekedar list tuntutan biasa, tapi bentuk simbol ketidakpuasan kolektif. Sebuah bentuk kontrak sosial versi rakyat.
yang ditunjukkan kepada pemerintah. Kita lanjut masuk ke fakta keempat. Roblox dituntut karena kasus predator. Dari politik, kita bergeser ke dunia teknologi dan game. Roblox, platform game online yang digemari anak-anak di seluruh dunia, sekarang sedang dilanda goncangan besar. Mereka dikabarkan dituntut karena ada banyak kasus predator online yang menggunakan platform ini untuk mengincar anak-anak. Kasusnya nggak main-main sobat. Sudah ada laporan orang tua yang anaknya jadi korban, baik secara verbal maupun visual. Sebagai game yang kreatif, Roblox selalu digadang-gadang aman untuk anak. Tapi, celah keamanan dan fitur komunikasi yang longgar dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Orang tua di seluruh dunia sekarang jadi waspada. Bahkan ada seruan untuk membatasi anak-anak menggunakan platform ini, sampai ada jaminan keamanan yang ketat. Lanjut Sobat Seven, kita masuk ke fakta kelima. Momen Ferry Irwandi di acara Rakyat Bersuara. Sebuah acara bertajuk Rakyat Bersuara ikut menjadi sorotan dan figur yang lagi naik namanya, yaitu Ferry Irwandi, jadi bahan viral. Setelah beberapa momen penting terekam di situ. Salah satunya saat dia berhasil menskak host dengan argumen yang tajam dan nyentil. Lalu ada yang menyebut dirinya terlibat atau ikut memanaskan suasana demo. Sampai ada yang ngasih label perusuh. Dan yang gak kalah heboh, komentarnya membantah isu gas air mata yang masuk ke kampus Unisba karena angin. Ketiga momen ini bikin publik terbagi dua. Ada yang puji kejeliannya dan ada pula yang kritik dan menganggapnya terlalu berlebihan. Apapun itu, sosok ini lagi naik dan jadi bahan perbincangan di mana-mana. Lanjut, kita masuk ke fakta keenam. Nadiem Makarim jadi tersangka. Berita besar datang dari Kemendikbud, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya nggak main-main. Dugaan korupsi, pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah. Padahal proyek ini dulunya digadang sebagai langkah maju digitalisasi. Sebuah terobosan untuk membawa sekolah Indonesia masuk ke era teknologi. Tapi sekarang malah jadi bumerang dan bukti bahwa program besar pun bisa disalahgunakan. Netizen dan publik kecewa berat. Banyak yang gak nyangka, sosok yang dulu dipuji karena ide dan inovasi, sekarang malah tersangkut kasus klasik korupsi. Dunia pendidikan pun kembali dipertanyakan, dan masalah korupsi ini seakan gak ada habisnya. Kita lanjut ke fakta terakhir Sobat Seven. Menak Nasaruddin Umar dan profesi guru. Menutup episode kali ini, ada pernyataan yang bikin publik terbelah. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, jangan jadi guru kalau cuma mau cari uang, mending jadi pedagang saja. Kalimat ini sebenarnya dimaksudkan untuk menekankan pengabdian dalam profesi guru. Tapi yang terdengar di publik justru seperti merendahkan peran guru. Banyak netizen dan kalangan pendidik langsung menyampaikan protes. Mereka ngingetin
Guru juga butuh penghasilan layak untuk hidup, untuk nafkahi keluarga, dan untuk terus berkarya di dunia pendidikan. Ada yang setuju dengan Nasaruddin, kalau guru memang profesi pengabdian. Tapi faktanya, tanpa kesejahteraan, mustahil pendidikan Indonesia bisa maju. Pernyataan ini akhirnya jadi peringatan bahwa penghargaan untuk guru gak boleh setengah-setengah. Nah Sobat Seven, itu dia 7 fakta paling panas dan menarik di episode kali ini. Bersama aku, Amelia Siva, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you in the next episode. Bye-bye.